الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk kedua kalinya ya. Bulan Oktober kalau nggak salah kita pernah bertemu, dan alhamdulillah Januari tahun baru kita bertemu hari ini. Sehat ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, bapak dikaruniai rahmat dan keberkahan dari tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan sisa usianya menjadi sisa usia yang bermanfaat, yang penuh dengan berkah, dan kapanpun kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, saya selalu menyampaikan bahwa kajian-kajian saya itu selalu terstruktur ya, sistematis, dan dari pertemuan ke pertemuan yang lain itu disambungkan supaya kita mendapatkan progres pemahaman mulai dari yang paling mendasar sampai yang paling mendalam di dalam Al-Quran Al-Karim. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas, masih ingat, beragama dengan akal sehat. Kenapa saya memilih tema itu untuk pertemuan kita pertama? Karena syarat pertama untuk memeluk agama ini dan kemudian memahaminya dan kemudian menjalankannya, syarat utama dan pertama adalah akal sehat. Dalam istilah fikih apa? Akil balik. Akil itu apa? Akal, balik itu sampai ya. Mubaligh itu penyampai, atau balighu ani walau ayat, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Jadi akil baligh artinya akalnya sudah sampai. Kalau akalnya belum sampai, perlu beragama apa enggak? Atau wajib beragama enggak? Enggak, karena belum akil balik. Akil balik itu bisa macam-macam penjelasannya. Akalnya sampai selama ini hanya difahami sebagai tanda-tanda biologis, pubertas katanya. Kalau sudah puber maka dia sudah akil balik. Loh, belum tentu. Umurnya sudah 12, sudah 13, sudah 15 katanya sudah akil balik. Belum tentu. Ada orang sudah tua belum akil balik. Akalnya belum dewasa, belum sampai, belum bisa membedakan baik dan buruk, manfaat dan madharat ya, jahat dan seterusnya. Belum bisa, itu namanya belum akil balik. Meskipun usianya sudah 20, 30, bahkan mungkin 60, 70 gitu ya, bisa terjadi. Akil balik itu lebih kepada fungsi daripada kecerdasan. Jadi digambarkan dalam Al-Quran, orang yang disebut akil balik itu orang yang sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini manfaat, ini madharat gitu ya, ini salah, ini benar. Kalau itu belum bisa, belajar agama percuma. Nggak tahu dia ini benar, ini salah, ini baik, ini nggak bisa. Nah, akil balik itu orang akalnya sudah sampai. Maka orang yang akalnya belum sampai tidak dikenai kewajiban agama. Baik akal, kehilangan akal itu sementara maupun permanen, apalagi permanen.
Kehilangan akal sementara misalnya apa? Lupa. Ya, lupa itu kehilangan akal. Luar ini kehilangan akal gitu ya, kehilangan akal. Jadi kalau misalnya nih sebentar lagi Ramadan ya, kita berpuasa, terus lupa, mari olahraga, kemeringet, ya, haus, pulang ke rumah awal-awal Ramadan, lupa kalau puasa. Di meja makan ada minuman seger. Diminum, glek. Batal apa enggak? Enggak. Kenapa kok enggak batal? Lupa. Hilang akal itu tidak dikenai kewajiban beragama. Terus jenengan mau mengucapkan astagfirullah apa alhamdulillah? Astagfirullah, alhamdulillah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak membatalkan. Tapi begitu ingat, loh aku poso, mumpung lali, nah terus sebelahnya diminum, batal apa enggak? Batal yang kedua itu ya. Jadi ibu sekalian, lupa itu adalah bentuk kehilangan akal sementara. Ada lagi pingsan, loh ya gak apa-apa, kalau siuman sadar, nah dia dikenai kewajiban agama lagi. Bablas ketiduran, ayo kesiangan, jenengan sholat subuh apa enggak? Bangun jam 7 sholat, tetap wudu, ya Allah astagfirullah, kesiangan ya Allah, tadi malam kecapean luar biasa gitu, sholat, nggak apa-apa. Karena memang ayatnya mengatakan bahwa Allah tidak menghukum seseorang atas perbuatannya yang tidak disengaja. Lupa, pingsan, ketiduran, apa mati suri apalagi, atau hilang akal permanen, gila misalnya. Oh, nggak dikenai kewajiban agama orang gila itu. Urusannya terserah Allah. Bahkan anak kecil punya akal tapi belum sampai akalnya, gak apa-apa, gak sholat, gak puasa, gak apa-apa, dikondisikan aja, diajari, disuasanakan gitu ya, bahwa sholat itu menyenangkan, bahwa poso itu menyenangkan, dan seterusnya gitu ya Bu ya. Jadi poin penting dari pertemuan yang lalu adalah beragama itu harus menggunakan akal sehat, dan memang syaratnya harus memiliki akal sehat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan, melangkah lebih jauh terkait dengan Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran setelah akal sehat? Karena kalau dia akalnya sudah sehat, sudah mencukupi syaratnya untuk menjalani agama, memang rujukan pertama itu adalah Al-Quran, bukan hadis. Hadis itu nanti sebetulnya setelah Al-Quran. Secara urutan sejarahnya pun yang muncul pertama adalah Al-Quran yang tertulis, dibukukan, dan seterusnya. Hadis itu nanti baru dibukukan 100 tahun lebih setelah wafatnya Nabi ya. Poin yang pertama adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu kebenarannya dijamin oleh Allah sendiri. Teksnya, redaksinya, kalimatnya itu dari Allah, firman, disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasul, kemudian dihafalkan oleh Rasul dan banyak sahabat sampai sekarang ini. Itu poin penting dari Al-Quran ya, sejarah munculnya Al-Quran. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita bisa membahas itu, supaya jangan ragu-ragu terhadap Al-Quran ini, karena sekarang ini ada loh orang yang meragukan, apalagi dari luar Islam, kok bener tuh Al-Quran tuh, itu mengalami perubahan-perubahan katanya, baru dibukukan di zamannya Khalifah Utsman, terus ada perubahan ini. Nah, nanti kita bahas supaya mantap ya. Itu dijelaskan juga oleh Al-Quran. Hari ini kita akan mencoba melihat secara makronya dulu.
Kebenaran Al-Quran itu akan terbukti ke masa depan, bukan di masa depan, ke masa depan. Artinya kalau di masa depan itu masih gitu ya, sekarang belum terbukti. Tapi kalau ke masa depan, sejak Al-Quran itu turun, masa depannya itu bisa sehari berikutnya, bisa sebulan berikutnya, bisa setahun, bisa 1 abad, bisa 1000 tahun, sampai sekarang itu terus terbukti kebenarannya. Banyak orang masuk Islam karena melihat bukti kebenaran di dalam Al-Quran. Masya Allah, itu ya. Mulai dari orang awam sampai ilmuwan, pakar, bahkan dapat hadiah Nobel dan seterusnya, nanti kita lihat ya. Baik, kebenaran Al-Quran akan terbukti ke masa depan. Ibu-ibu sekalian, ini kebetulan menjelang Ramadan ya, tidak lama lagi insya Allah bulan Maret, tanggal ini nanti berbeda lagi ya, bisa tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 10 atau 11, itu nanti akan ditentukan mendekati ya, berdasar perhitungan dan hisab. Tapi nggak usah bingung dan menjadi konflik gitu ya. Saya sudah menulis buku tentang itu sebetulnya. Jangan asal ikut-ikutan hisab dan ru'yat gitu ya. Itu ada panduannya, ada patokannya, dan semakin maju teknologi sebetulnya kita semakin mudah untuk membuktikan hilal itu sudah muncul apa belum gitu. Saya kebetulan pendiri komunitas namanya astrofotografi. Astro itu tentang astronomi, tentang benda-benda langit. Fotografi itu terkait dengan teknik memotret dan memvideo benda-benda langit. Saya punya peralatan ya, pakai teleskop yang itu sudah canggih sekali karena teleskopnya ini panjang begini, ini bisa disetel computerize. Di situ berdasar GPS ya. Kita ini kan sekarang sudah maju banget. Mau jalan kemana aja lihat Google ya, Google Map dan seterusnya itu berdasar pada GPS. Tahu loh di sana macet, gunung dan seterusnya, itu kan sudah tahu. Nah, apalagi terkait dengan benda-benda langit yang pergerakannya sebetulnya gitu-gitu saja, ya kan? Kan bisa ditandai matahari terbit di situ, nanti di barat, terus itu menggeser titik-titik ini setahun balik lagi. Bulan juga begitu. Itu sudah bisa diprediksi, bahkan nanti dibuktikan dengan peralatan. Nah, itu komputerized. Tinggal kalau mau lihat bulan, go to moon, ini langsung gerak sendiri, celak ngadepan bulan. Bulannya bergerak, kameranya, teleskopnya ikut bergerak, tek 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 sampai tenggelam, difoto cerek 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 cerek. Jadi saat tenggelam nggak usah pakai saksi. Aku main dudono foto ambil video toh. Kalau pakai mata itu masih dipertanyakan, iki mau sing delok sopo? Nah, ngono ya. Wis sepuh apa sing enom? Repot iki. Ya. Kriyit-kriyit gak pati ketok kok. Tadi itu ada awan apa enggak? Loh, repot. Udan apa enggak? Ya, sekarang ini semakin maju sudah. Ya, itu saya tulis bukunya. Ada 2 bahkan, satunya mengintip bulan sabit sebelum maghrib. Gak usah nunggu maghrib itu loh, sekarang udah tahu. Kenapa dulu itu menunggu maghrib melihatnya? Kenapa? Karena bulan sabit baru itu sangat tipis, cahayanya lemah, nunggu mataharinya tenggelam, baru bulan sabitnya kelihatan. Kalau siang begini, yo kalah sama cahaya matahari. Itu kan dulu. Sekarang ini teleskopnya tuh dikasih filter untuk memfilter cahaya matahari sehingga fokus ke bulan, cerek, wes gak keganggu oleh cahaya yang lain lagi. Foto cetek. Sudah sedemikian majunya ya, sehingga umat Islam di era modern ini harus mengikuti itu perkembangan teknologi, termasuk Al-Quran ini loh sudah di handphone. Nah, ibu-ibu, saya menulis baru selesai minggu lalu dan ini sedang dipercetakan buku tafsir Al-Quran
yang sesuai untuk masyarakat modern dan milenial. Ya, jadi memudahkan dan mengikuti perkembangan peradaban. Jadi ini menggunakan teknologi, banyak teknologi yang terbaru, termasuk Quran yang dijadikan acuan itu adalah Quran digital. Di mana dengan Quran digital jenengan itu sebetulnya bisa melakukan searching atau browsing, mencari, misalnya ya, jenengan mau memahami tentang akhirat gitu ya. Tinggal masukkan kata di Quran digital itu, akhirat dalam bahasa Indonesia bisa, atau akhirah dalam bahasa Arabnya, keluar semua ayat-ayat yang terkait dengan akhirat. Ada 250-an ayat, kari mocok, dibaca semua. Kalau Anda cuma baca satu, maka pemahamannya cuma sebagian, satu bagian. Baca dua, dapat dua bagian. Baca 10 dapat 10 bagian, baca seluruhnya dapat 100% seluruh bagian. Nah, itu sangat dibantu oleh teknologi. Maknanya apa? Loh, sekarang itu software itu luar biasa, Bu. Jenengan kalau ke luar negeri bawa handphone yang sudah ada software bahasa, terus pergi misalnya nih ke Korea, kan nggak ngerti bahasa nih. Jenengan itu tinggal mengarahkan kamera handphonenya ini ke tulisan Korea itu, di handphone jenengan tulisan bahasa Indonesia. Bahkan keluar suara bahasa Indonesia. Sudah sampai di situ perkembangan ini. Jadi nggak ribet harusnya memahami Al-Quran karena sangat dibantu oleh teknologi. Ahli tafsir dulu harus hafal Quran, hafiz Quran. Kenapa? Supaya tahu ayat yang sedang ditafsiri ini penjelasannya ada di ayat yang itu, surat yang itu, ayat sekian, nyambungnya itu ke sana. Tapi sekarang orang yang tidak hafiz Quran pun bisa melakukan itu. Kenapa? Karena bisa melakukan searching. Ya, searching itu tadi misalnya malaikat. Jenengan pingin tahu malaikat menurut Al-Quran itu apa dan siapa dan bagaimana. Anda tinggal nulis saja malaikat. Keluar semua 110-an ayat. Anda baca, oh malaikat itu ono sing jenenge malaikat Jibril, ono ya, Mikail, Israel dan seterusnya, tugasnya dan sebagainya, itu semua bisa dilakukan. Nah, saya membantu dengan cara itu, muncullah tulisan ini. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah bisa terbit ya. Dan ini menyongsong bulan Ramadan, Bu. Bulan Ramadan itu salah satu kegiatan yang utama apa? Ya, selain puasa, taraweh, baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya bagaimana? Anda nyebutnya apa? Tadarus apa khataman? Iya, tadarus, jangan khataman ya. Lek khataman itu kejar setoran. Bener? Harus khatam sekali, 2 kali, 3 kali dalam sebulan. Teman saya sebulan khatam 3 kali, 4 kali. Ya apa caranya? Ya kudu cepet Mas mocone. Ya apa moco cepet itu? Demonstrasi dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun. Saya bilang, saya mandeng-mandeng. Jenengan maca Quran cek cepet deh. Duh, Allah Maha mengerti, Mas. Duh, ngono jawabannya. Ya Allah Maha mengerti, kita yang tidak mengerti. Quran ini petunjuk, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk buat manusia bahkan, apalagi bagi orang bertakwa. Lek moco gak ngerti berarti tidak mendapat petunjuk. Kadon pahala gak dapat petunjuk, gak ngerti sing dimoco. Padahal Quran ini adalah petunjuk. Dulu gak nyambung tak gitu ya. Nah, maka saya menulis ini menjelang Ramadan supaya ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan bisa melakukan kajian lebih mendalam, detail, Bu. Saya terbitkan per juz.
Jadi ada 30 juz. Satu juz, ya, juz pertama itu Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 141. Itu juz pertama, nanti juz kedua ada 30 juz itu akan terbit setiap 3 bulan. Jadi kira-kira 8 tahun saya akan menyiapkan 30 juz, tapi setiap 3 bulan akan terbit satu buku, satu juz, tebalnya kira-kira ini 312 halaman, ya. Supaya apa? Supaya tadabbur tadi, supaya tadarus tadi. Jadi bukan cuma dibaca terus untuk pirang ayat, untuk pirang surat. Bukan itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Bacaan bagus, baik. Hafal, baik. Khatam bolak-balik, baik. Tapi lek durung ngerti, ya, belum sampai di tujuan yang dimaksudkan oleh turunnya Al-Quran. Nah, ini saya menulisnya bersama dengan Dr. Nasaruddin Idris Jauhar, MED. Beliau dosen bahasa Arab pasca sarjana dari UIN Sunan Ampel. Jadi beliau editornya, saya yang menulis, beliau editornya, supaya ya ada kolaborasi. Background saya teknik nuklir, dari ilmu pengetahuan, background beliau dari bahasa, gitu ya. Supaya apa? Supaya manfaatnya lebih banyak diperoleh oleh pembaca. Oke, nah saya kasih contoh beberapa isinya, ya. Nah begini cara membahasnya itu. Surat Al-Fatihah ya dibahas penuh, ini sampai sekian banyak halaman. Surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama, diantaranya disebut sebagai Al-Quran, Ummul Quran, atau Induk Al-Quran, juga disebut Ummul Kitab. Apa bedanya Ummul Quran dengan Ummul Kitab? Kalau Quran itu bacaan. Dulu Quran itu tidak diturunkan dalam bentuk kitab sebetulnya, dalam bentuk bacaan kepada Rasul, disuruh menirukan, ya, dihafalkan. Tapi terus Rasul memerintahkan untuk menulis. Tulisan itu, kataba itu adalah menulis, itu kemudian disebut sebagai Alkitab. Jadi ada Ummul Quran, induk bacaan dari seluruh isi Quran, firman-firman itu, dan Alkitab, atau disebut sebagai Sab'a Asmanani. Ya, Sab'a al-Masani. Sab'a itu 7. Ya, diulang-ulang, ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Nah terus dibahas kata Fatihah itu maknanya apa, akar katanya Fatihah ada di ayat ini, ayat ini, ayat ini, ya, dijelaskan. Jadi detail kita akan mendapatkan pembahasannya karena Quran itu sebetulnya sangat mendalam. Nah kita seringkali pokoknya dihafal, nah, gitu ya. Nah nanti di dalamnya yang berbeda, ya. Wah ini data-data ilmiah. Misalnya ketika saya bercerita itu ada di dalam surat Al-Baqarah cerita Nabi Musa dan Gunung Sinai misalnya, ya, tentang Gunung Sinai. Bagaimana Nabi dulu digambarkan memukulkan tongkat, jeder, lautnya terbelah, ya, atau bergelombang, bergejolak tinggi, dan kemudian surut, iso nyebrang, kemudian muncul gelombang lagi menggulung pasukannya Fir'aun. Nah saya telusuri secara geologis, daerah ini daerah gempa ternyata. Jadi digambarkan ini berdasar data-data penelitian ilmiahnya. Ini gurun, ini apa namanya, daratan Gurun Sinai-nya, ya. Ini dulu sebetulnya satu, ini ada lempeng Afrika, ini Sinai, ini lempeng Arabia. Ini dulu nempel gitu. Nah terus pecah lempeng tektoniknya, membentuklah namanya Laut Merah. Di sini terusan Suez, di sini Teluk Aqaba, ya, ini Teluk Suez, ini Teluk Aqaba. Ternyata data gempa di sini itu memang banyak sekali. Ini setiap titik ini mewakili gempa sampai di atas 7 skala Richter. Nah saya lakukan penelusurannya. Jadi gempa tektonik itu bisa menyebabkan semacam tsunami. Ya, jadi kalau ada gempa itu ada 2. Gempa vulkanik itu karena letusan gunung berapi, ada gempa tektonik
Bumi kita ini berlapis-lapis, lapisan paling luar ya, kerak bumi ya, tektoniknya itu ngambang di lapisan bawah yang lembek, magma ya, tambah ke dalam tambah panas tambah lembek, goyang-goyang karena buminya ini kan berputar bergerak, goyang-goyang. Nah ini bisa retak, bisa tabrakan dan seterusnya. Kalau dia pecah, patah lempengannya, maka memunculkan gempa tektonik namanya. Ketika itu di laut patah, jedek, muncul lubang yang dalam di situ, air lautnya akan masuk ke situ, maka akan surut. Tapi dalam kira-kira 1 jam ya, rata-rata dari terjadinya tsunami 1 jam itu akan muntah lagi. Jadi banyu ngebusut muntah lagi. Ini memunculkan gelombang yang besar. Nah, saya mendapatkan gambaran dan ini didukung oleh data-data ilmiah ketika Nabi Musa sampai di situ oleh Allah diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, jeder, patah gitu lempeng di bawahnya, masuk ya, kering daerah itu, nyabrang, wayai Fir'aun ini muntah lagi digulung oleh tsunami. Ibu-ibu sekalian, Al-Quran menceritakan itu sangat menarik di ayat-ayatnya, dan itu mesti kita tafsiri secara ilmiah gitu maksud saya ya. Jadi bahwa banyak data-data ilmiah yang bisa mendukung pemahaman kita. Ini di sekitar Teluk Suez, saya pernah ke sana karena saya pernah di Mesir tahun 2010-2011 melakukan penelusuran ekspedisi Sungai Nil. Salah satunya saya menelusuri jejaknya Eksodus Bani Israel bersama Nabi Musa, itu ada di kawasan ini ya. Sekarang ini menjadi Teluk Suez ini keterusan Suez. Nah di seberang sananya, dan ini diceritakan dalam ayat-ayat itu ya. Dan di seberang sananya itu ada sumur Musa namanya, Uyun Musa, mata air Musa, yang digambarkan oleh Al-Quran. Bani Israel setelah nyebrang, daerahnya tandus, nggak ada air di sana. Kemudian mereka minta, gimana ini ribuan, puluhan ribu orang nggak ada air. Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, minta air. Nah gitu, diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu di situ. Jeder, mancar air, jeder sampai 12 mata air ya. Dan benar dibikinlah sumurnya. Ini namanya kawasan ini disebut Uyun Musa. Ada sejumlah mata air zamannya Nabi Musa. Ya, jadi menarik ketika ditelusuri secara ilmiah. Nah ini naik ke Gunung Sinai saya pada ketinggian berapa ini, 2.800-an lah. Ya. Di sana ada satu tempat ibadah yang digunakan oleh 3 agama. Karena Nabi Musa itu kan Taurat ya, Yahudi, nanti juga diikuti atau diambil ajarannya oleh Nasrani, dan benar diakui juga oleh Islam. Sehingga yang berkunjung ke tempat ini, ke puncak Sinai, namanya Jabal Musa, itu adalah 3 agama itu, penganut umat dari 3 agama itu ya. Jadi saya teliti, detailkan satu persatu, dijelaskan Al-Quran ini ternyata begini loh isinya, ada cerita sejarahnya, ada cerita teknologinya, sainsnya, astronomi, fisika, waduh segala macam gitu ya, ibu-ibu sekalian. Baik, itu sekedar sampel cuplikan dari buku tafsir Ulul Albab. Ulul Albab itu artinya apa? Iya, yang berpikir. Ulu itu yang memiliki ya, ulil absor, yang memiliki pandangan jauh ke depan. Absor, visi ke depan. Ulil amri, urusan, orang yang memiliki ya urusan atau berbagai macam kekuasaan untuk mengurus segala macam. Ulul albab, albab itu meluk itu kepada kecerdasan yang paling dalam. Orang yang memiliki kecerdasan sangat mendalam, ulul albab. Nah tafsirnya disebut tafsir ulul albab, yang memang menggunakan pendekatan saintifik untuk memahami Al-Quran. Oke ya, sekarang kita masuk ke dalam Al-Quran.
Hierarki tema-tema di dalam Al-Quran. Yang pertama, jumlah ayat Quran itu berapa? 6.666. Bener? Hoax. Iya, 6.236. Ya, nanti iseng-iseng tidak berhadiah dijumlahkan ya, Al-Fatihah ayat, kemudian Al-Baqarah 286 ayat, ditambah terus sampai surat An-Nas, ketemunya 6.236 ayat. Ya, 6236 ya. Yo, jumlah angkanya lebih sedikit dari handphone ya, jadi pasti hafal. Handphone-nya hafal gitu ya. 6236. Isi yang paling banyak apa? Soal ketauhidan. Apa itu ketauhidan? Cerita tentang Allah yang satu. Lebih dari 3.000 ayat di dalam Al-Quran itu menceritakan atau menyebut nama Allah. Bahkan kata Allah diulang-ulang hampir 3.000 ayat, ditambah cerita tentang Allah yang tidak menggunakan kata Allah tapi menggunakan kata Rob, menggunakan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razak yang tadi Ibu semua sebutkan tadi. Jumlahnya itu lebih dari 3.000 ayat. Separuh lebih dari isi Al-Quran itu bercerita, menginformasikan, mengajarkan, memperkenalkan tentang Allah yang satu, bahwa Allah itu maha besar. Itu lah dibahas dewe dari sesi sendiri tentang Allahu Akbar itu. Allah itu maha adil, jadi buku tersendiri gitu. Ar-Rahman jadi buku sendiri dan seterusnya. Oke. Yang paling banyak isinya tentang ketauhidan tentang Allah. Yang kedua terbanyak adalah tentang alam semesta. Lebih dari 800 ayat ilmu pengetahuan alam yang dikenal sebagai ayat-ayat kauniyah. Kauni, alam ya, kauniyah bersifat alamiah, tentang langit, tentang bumi, tentang matahari, bulan, bintang, gugusan bintang, galaksi-galaksi, planet, hujan, petir, ya, binatang-binatang, lebah, burung, nyamuk, segala macam, sampai manusia. Jadi ilmu tentang ciptaan Allah itu jumlahnya banyak. Nomor 2 setelah tentang Allah. Yang ketiga terkait dengan fikih peribadatan, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, ya, dan seterusnya. Ternyata jumlahnya cuma 150-an ayat, kalah dengan ayat-ayat ilmu pengetahuan. Artinya ilmu itu di atasnya peribadatan sebetulnya. Orang yang tidak berilmu beribadat keliru kabeh. Ya, ibadahnya salah, ketauhidannya salah, beragamanya salah dikarenakan dia tidak memiliki ilmunya. Ya, baru yang keempat ya, selebihnya adalah tentang sejarah, tentang akhlak, tentang sosial, politik, ekonomi, muamalah, urusan-urusan kemanusiaan. Ibu-ibu sekalian, kenapa ini saya sampaikan di bagian awal ini? Supaya jenengan tahu hierarkinya dari isi Al-Quran itu. Karena semakin banyak topiknya, temanya dibahas, berarti semakin penting. Betul nggak? Jadi yang paling banyak, paling penting di dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah soal ketauhidan. Ketauhidan makanya disebut sebagai pondasi dari agama, itu adalah tauhid. Seperti piramida, pondasinya paling banyak, paling besar itu ketauhidan. Di atasnya ilmu, di atasnya lagi ibadah, di atasnya lagi cerita-cerita hikmah. Nah, ini harus kita pahami, sehingga beragama ini sesungguhnya tujuan utamanya itu apa? Allah.
Karena itu sejak awal komitmen kita itu adalah kalimat tauhid. Kalau jenengan atau siapapun mau memeluk agama ini, maka dia harus berkomitmen. Apa komitmennya? Bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain kecuali cuma Allah saja. Terus Muhammad Rasulullah, contohlah Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, teladannya adalah Nabi Muhammad. Belum melakukan apa-apa, itu komitmen dulu. Saya menulis sebuah buku judulnya Bersyahadat di Dalam Rahim, cerita tentang makna syahadat itu apa, karena orang masih rancu. Memang Anda sudah menyaksikan bersyahadat bahwa Tuhan itu satu, memang sudah ketemu Allah. Nah, terus kayak saya jawab bingung. Nah, ini mesti dijelentrehkan. Syahadat itu ada level-levelnya. Mulai dari syahadat komitmen. Ya, syahadat komitmen itu ya memang belum tahu, belum ngerti Allah itu siapa, bagaimana ajaran Islam itu apa. Tapi kalau Anda mau masuk ke dalam Islam, maka harus berkomitmen dulu. Apa komitmennya? Bertuhan hanya kepada Allah, sing liyane gak oleh. Berteladan di dalam beragama ini ya hanya kepada Rasul Muhammad. Nah, nanti terus ada turunannya, baru iman itu mulai daripada Allah, malaikat, Rasul, kitab-kitab dan seterusnya. Itu ada jelentrehan berikutnya. Tetapi kita ini sesungguhnya beragama, puncaknya, pondasi sekaligus puncak atau bahkan keseluruhan berarti itu adalah soal ketauhidan, mengesahkan Allah, memahami Allah yang esa, mengenalnya, berinteraksi, ya asyik masuk sampai memunculkan ma'rifatullah. Seperti sudah nggak ada batasnya lagi dengan Allah, karena Allah itu hadir di dalam kesadaran kita setiap saat. Oke, jadi ibu-ibu sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah ketauhidan itu menjadi tujuan utama dan harus mendasari seluruh perilaku keagamaan kita. Maka sesungguhnya kalau di tasawuf itu ada yang mengatakan ibadah itu sesungguhnya bukan tujuan. Ibadah itu cuma cara. Cara apa? Cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kalau nggak ngerti bisa salah nih, salah paham. Banyak di antara kita menjadikan ibadah itu sebagai tujuan. Sholat sebagai tujuan. Tanda-tandanya apa sholat sebagai tujuan? Kalau sudah menjalankan selesai, lego. Itu berarti tujuannya sudah tercapai. Tapi kalau sholat itu cuma media, mari sholat, pingin sholat mana? Karena tujuannya bukan di sholat. Tujuannya adalah berinteraksi dengan Allah. Paham ya bedanya ya? Nah, kalau kita masih merasa, ayo bu sholat ben gak duwe tanggungan. Sholat itu tanggungan, ya. Kita salah menempatkan ibadah ini. Sholat itu cuma cara untuk berdialog dengan Allah. Kapan-kapan kita bahas ya detail sholat itu sebetulnya fungsinya apa, gitu ya. Bagaimana cara langkah-langkah mencapai kekhusyuannya, ya, dan seterusnya. Supaya detail kita ini beragama gak apa ya jenenge gerambiang gitu, gerambiang. Detail satu dapat gitu ya. Seluruh ibadah sesungguhnya cuma cara, media saja. Tujuannya adalah Allah. Sholat tujuannya berinteraksi dengan Allah. Ya memang di situ nanti berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur pada Allah, macam-macam gitu ya di dalam sholat itu. Puasa sama, bagian dari mendekatkan diri atau meningkatkan kualitas diri kita. Kalau orang itu kualitas jiwanya rendah, Allah begitu tingginya nggak berhingga, ya gak nyambung. Ya, seseorang bisa nyambung dengan yang lain, pihak lain, apalagi Allah, dikarenakan
memiliki, kalau dalam fisika, memiliki frekuensi yang sama. Itu namanya resonansi. Jadi kalau saya punya dua gitar di stand sama, ini dan gitar A dan gitar B dideketin, setemanya sama, terus dipetik di sini, jreng, ini getar sendiri nih, gitu. Itu namanya resonansi. Atau garbu tala, tahu garbu tala? Garbu tala itu untuk nyetem piano atau nyetem pokoknya alat musik ya. Nada A dengan nada A didekatkan, satunya dipukulkan, ting, ini benging sendiri nih. Tapi kalau A dan C, ting, ya jegidek aja. Getar. Kenapa? Frekuensinya beda. Nah sama, saya dengan ibu-ibu, kalau frekuensi kita sama, saya ngomong, ibu ngerti. Tapi kalau frekuensi ibu sedang kemana-mana, saya ngomong model apapun, ibu nggak ngerti-ngerti. Ngomong apa tuh Pak Agus? Loh, frekuensi kita nggak sama. Yeah. Nah, radio, kenapa jenengan? Kalau di sana ada 100 FM, dulu radio itu sekarang digital ya. Kalau dulu pakai knob gitu, diputer. Puter 90, ketemu nggak? Enggak nyambung. 99 nggak nyambung. 99,9 kresek. 100 celek, seluruh suara pemancar radio itu muncul di radio kita. Itu namanya frekuensi, resonansi ya, karena frekuensinya sama Bu. Baca Al-Quran itu gitu. Quran itu kitab suci, Allah itu Tuhan yang maha suci. Jenengan kalau ingin memahami, nyambung dengan Quran, itu harus mensucikan diri, jiwanya, bukan cuma wudu. Wudu itu salah satu bagian kecil secara lahiriah. Yang lebih penting itu la yamassuhu illal mutahharun, itu seringkali difahami dan tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci, dikira mek wudu toh. Padahal hati ini iri, dengki, jahat, gak nyambung sama Al-Quran. Karena yang diceritakan di ayat itu Al-Quran yang masih di Lauh Mahfudz, bukan Quran ini. Sebetulnya Quran itu bukan ini. Ini kopinya saja, soft copy dan hard copy. Hard copy-nya bentuk teks kertas itu, atau di Quran di digital, di handphone, di laptop, itu hard copy. Soft copy-nya adalah makna, kandungan, isi yang ada di dalamnya. Kita ini ribet dengan hard copy-nya, digawa nang dindi, tapi gak ngerti isinya. Ya. Jadi banyak yang salah kaprah. Saya menulis sebuah buku judulnya Salah Kaprah, karena saya melihat banyak kesalah kaprahan yang terjadi di kita. Jadi umat Islam ini mestinya umat teladan, tapi gak tadi teladan saya. Kenapa? Gak ngerti sini ajarannya sendiri, terjebak pada ritualnya saja. Wis sholat, wis petang rakaat yo, mulai takbiratul ihram, jengkul qomat kamit, salam kanan kiri, salam, selesai. Kon iku mau sholat atau enggak? Senang. Pikirannya kemana-mana, ketoknya gerakannya wis wapi, rukuke 90 derajat, sendakep kene, ngangkatnya gegeran, sak kuping apa sak mene, iki ndek kiri apa ndek kanan apa ndek dhuwur, ndelok ndek Mekah lho, ono sing ngene ya ono, sing ngene ono. Bukan di situ masalahnya. Ya, nanti kita bahas detailnya. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah beragama ini Allah. Sejak awal sampai menjelang wafat pun ya la ilaha illallah. Di dalamnya itu cuma cara untuk mendapatkan itu tadi, mendapatkan ketauhidan yang mendalam. Allah hadir terus kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah. Ngono kalimatnya Al-Quran. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Timur dan barat itu milik Allah. Kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah. Delok langit ketemu Allah, delok bumi ketemu Allah, delok pohon ketemu Allah, delok apa ketemu Allah, delok awake dhewe lho ketemu Allah. Itu ujungnya harus sampai di situ. Ya. Nah, kita terjebak pada ritual. Sholat lek dikira wis
lek wis salat dikira wis surga. Lho durung. Al-Qur'an sendiri yang mengatakan fawailul lil musallin, celaka neraka tempatnya siapa? Musallin. Siapa itu musallin? Orang yang sholat. Jangan dikira kalau sudah sholat mesti surga. Loh, belum, kalau belum kena pada maksud dari sholat itu. Sholat itu bukan digerakannya itu. Kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, kalau nggak bisa duduk boleh berbaring, nggak bisa bergerak boleh ketip-ketip, nggak iso ketip boleh dalam hati, nggak iso menghadap kiblat boleh menghadap manapun, kan gitu. Jadi bukan di gerakan itu salat itu. Salat itu ada di kekhusuannya, di dalamnya itu. Nah, kita terjebak pada ritualnya, ya, termasuk nanti poso barang. Nabi mengatakan banyak orang berpuasa cuma mendapat lapar dan dahaga. Artinya dia poso gitu ya. Mulai dari sebelum matahari terbit sampai itu menahan diri dan seterusnya. Loh, tapi dia untuk lapar dan dahaga. Bukan di situ masalahnya, gitu ya. Itu yang seringkali kita nggak mendalami. Oke. Jadi ibu sekalian, hierarki tema Al-Quran dari 6.236 ayat, separuh lebih ada tentang ketauhidan, sebagiannya lagi sepertiganya itu tentang ilmu pengetahuan, kemudian tentang ibadah itu cuma 150-an ayat, dan selebihnya tentang hikmah-hikmahnya. Oke. Kalau tadi hierarki tema, sekarang hierarki pewahyuan. Ya, itu ada makna, ada hikmah di situ. Ada dua periode. Satu periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Di periode Mekah, apa yang turun ayat-ayatnya? Ini menarik ini, ya. Ayat-ayat tentang ketauhidan, ayat-ayat tentang keilmuan sebagai fondasi dari keimanan. Di Mekah Nabi itu hampir kira-kira 12 tahun lah. Di Madinah itu 10 tahunan lebih. Total kira-kira hampir 23 tahun ya. Selama 12 tahun di Mekah, wahyu-wahyu yang turun itu bukan wahyu ibadah. Wahyu tentang ketauhidan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, ayat-ayat pendek yang turun di Mekah tentang ketauhidan, mengenalkan siapa Allah itu. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Mana, dan seterusnya. Bukan berhala-berhala, bukan yang lainnya. Tuhan itu Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang satu. Satu yang ada sosoknya apa, yang seperti apa? Yang maha besar, yang meliputi seluruh langit dan bumi, yang kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah, yang lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, dan seterusnya. Ayat-ayat tentang ketauhidan itu yang turun di Mekah, dan ayat-ayat tentang keilmuan. Sholatnya turun, Bu, belum. Sholat itu nanti turun menjelang hijrah, ya, menjelang hijrah ke Madinah, dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi juga tidak sepenuhnya begitu, kapan-kapan kita bahas. Ini dekat ya dengan Isra Mi'raj ya? Nggak tahu, jenengan mau ngadakan peringatan itu atau enggak? Nggak, kalau ya di Isra Mi'raj itu ada kaitannya dengan perintah sholat, tapi ada beberapa bagian yang menurut saya kurang pas terkait dengan turunnya sholat itu. Karena di dalam Al-Quran ternyata perintah sholat itu bermunculan. Sholat 5 waktunya itu disebut subuh, zuhur, asar, maghrib itu dalam bentuk wahyu biasa. Sehingga di sini memang kontroversial ya. Terus yang juga kontroversial itu kan digambarkan Nabi ketemu Allah ya, ke langit ke-7 untuk ketemu Allah. Terus gambaran kita, berarti Allah itu cilik lah. Non jauh di sana ya, untuk ketemu dan kemudian berhadapan-hadapan, digambarkan Allah itu seperti sosok. Loh, saya tak keliru tadi. Iya, katanya Allah itu maha besar. Bahkan itu saya tulis dalam buku Bersatu dengan Allah, judulnya kontroversial. Karena saya kemudian ada yang mengatakan, Pak Agus ini muridnya saya Siti Jenar ya. Atau muridnya Al-Halaj ya, manunggaling kawula Gusti. Saya kalau usah ngomong itu, kita ngomong ayat Quran saja. Ya, ngomong ayat Quran saja. Allah itu maha besar, setuju? Setuju.
Kalau Allah Maha Besar, adakah yang lebih besar dari Allah? Nggak ada. Alam semesta ini besar mana dengan Allah? Besar Allah. Allah itu berada di dalam alam semesta atau alam semestanya berada di dalam Allah? Ya, ini mulai memunculkan mikir gitu. Alam semesta di dalam Allah, bukan Allah di dalam alam semesta. Ada agama lain mengatakan Tuhan berada di dalam surga. Gede di surga mbek Tuhan nih. Gede surga nih. Islam nggak mengajarkan begitu. Allah bukan di dalam surga. Allah bukan di dalam akhirat, aja keliru loh yo. Allah bukan di langit. Ya di langit iya, di bumi iya, di seluruh jagat raya iya, bahkan Allah meliputi semuanya. Karena maha besarnya Allah itu. Tapi kalau Allah besar dan meliputi, Allah itu jauh apa dekat? Dekat. Sedekat apa? Lebih dekat daripada urat lehermu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Saya tanya ibu-ibu, jenengan dengan urat leher jenengan jaraknya berapa senti? Kenapa? Ya nggak ada jaraknya gitu kan. Kenapa? Urat leher di dalam diri kita tidak ada jaraknya, tapi Allah menggunakan itu sebagai sebuah gambaran. Allah lebih dekat kepadamu daripada yang tidak ada jaraknya itu. Anda membayangkan apa? Kita ini terendam di dalam Allah. Allahu Akbar. Ibu, itu pelajaran-pelajaran sangat mendalam di dalam Al-Quran ya. 3000-an ayat itu bercerita tentang Allah, Allah, Allah yang harus kita pahami dengan baik. Baru nanti sholatnya bener. Kalau enggak, terus ditanya, jenengan sholat menghadap siapa? Menghadap Allah. Allahnya di mana? Di depan. Ngono, ada yang jawab di depan. Duduk di atas singgasana. Loh, saya tahu kan ruwet kabeh ini. Menghadap kiblat Baitullah. Apa artinya Baitullah? Rumah Allah. Loh, jadi Tuhannya umat Islam itu rumahnya di Baitullah. Loh, kan ruwetnya ini. Kacau semua karena kita tidak memahami konsep secara utuhnya. Nah, ini yang harus diklarifikasi, Ibu. Ya. Al-Quran kalau kita detilkan satu, kita akan mendapatkan itu sebetulnya. Tapi begitu disampaikan oleh orang yang nggak paham, nanti wah ruwet ini, kacau balau, di pikiran kita ini jadi nggak jelas gitu. Ya, tentang Allah saja nggak jelas, apalagi terus turunannya di bawahnya ya. Periode Mekah yang diajarkan cuma ketauhidan, keilmuan. Untuk keimanan supaya benar dulu, barulah diajari menjelang berangkat hijrah. Itu diajari sholat 5 waktu, tapi sholatnya sendiri sebetulnya sudah secara sporadis, secara tidak diwajibkan gitu ya. Sebelum itu Nabi sudah terkait dengan turunnya misalnya dalam surat Al-Muzammil ya, perintah bangun malam untuk membaca dengan tartil dan seterusnya. Tapi sholat 5 waktu diwajibkannya itu menjelang ke Madinah. Barulah nanti di Madinah turun perintah puasa ya, terkait dengan memungut zakat, terkait dengan apalagi haji itu menjelang Nabi wafat haji itu. Jadi Nabi itu cuma berhaji sekali, Nabi itu hajinya Nabi cuma sekali, langsung haji wada, dan setelah itu meninggal beliau. Ya, jadi ini harus kita pahami. Periode Mekah ayat ketauhidan, keilmuan dan pondasikan. Barulah periode Mekah ayat-ayat peribadatan, ayat-ayat muamalah tentang perekonomian, tentang riba, tentang perbudakan, tentang perpolitikan ya, sebagai pondasi untuk membentuk sistem masyarakat atau sistem keumatan. Jadi Ibu sekalian, kita melihat nih kurikulumnya Nabi itu seperti apa. Maka kita ini sebagai umatnya mesti mengikuti kurikulum itu supaya nggak keliru. Kebanyakan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, pembelajaran agama Islam dimulai dari apa? Ayo, dimulai dari apa? Dari fikih. Benar kan?
sholat, puasa, kalau gitu masuk neraka ini. Nggak dikenalkan Allah dulu. Sehingga banyak di antara kita janggetnya itu ya, nancepnya tentang agama itu adalah kewajiban. Lek gak sholat, Allah marah-marah. Nanti kamu dihukum masuk neraka. Kalau ini kamu nanti diazab di ini. Waduh, rasanya agama ini yo penuh dengan gitu, tekanan penuh dengan, sehingga nggak nikmat beragama kita. Tapi kalau kita dikenalkan dulu dengan Allah, ya, dikenalkan dulu Allah itu Maha Pemurah, bolak-balik disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenalkan dulu itu. Maha adilnya, maha pemurahnya, maha bijaksananya, maha berilmunya. Mana ya, terus kebayang agama ini, Masya Allah, ada kerinduan kita kepada Allah. Nah, kalau sudah muncul kerinduan itu, sholatnya penuh dengan kerinduan, puasanya penuh dengan kerinduan, ya, umrohnya, hajinya, zakatnya. Itu yang dilakukan atau diberikan kepada Rasulullah. Jadi pertama adalah ketauhidan, ya, poin penting. Oke. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi siapa? Bukan cuma bagi umat Islam sebetulnya, tapi bagi manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, ya ayuhan nas. Karena memang agama Islam ini agama fitrah, cocok untuk yang namanya manusia. Gitu ya. Jadi selama dia namanya manusia, mengikuti agama ini, asal benar-benar bukan sekedar kejebak di ritualnya tadi, ya, tapi memasuki, kalau dalam tasawuf itu ada levelnya, mulai dari syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Gitu. Ada dulu yang membalik tarekat dulu, tapi kalau saya lebih suka hakikat dulu. Setelah syariat itu tata cara. Sholat tata caranya seperti apa? Tapi kalau jenengan kejebak di tata cara saja, nggak ngerti hakikatnya. Maksudnya sholat itu apa? Maksudnya Allahu Akbar itu apa? Maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu apa? Maksudnya rukuk, maksudnya sujud. Maksudnya apa? Nggak paham. Yo mek jengkulit, komat kamit, salam kanan kiri, selesai. Duduk sholatnya. Itu baru senang. Punya masalah, sedang stres, digawe sholat mesti hilang, Bu, stresnya. Mencucu, berangkat sholat, mulai sholat sih tetap mencucu, turun sholat ya. Belum. Sedih, tertekan, gelisah, khawatir, dipakai sholat, hilang itu. Harusnya dipakai zikir, hilang itu, harusnya gitu. Kenapa tidak? Ya karena kita belum melakukan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketahuilah, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, serem. Sampai ke situ. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, ingat Allah, maka menjadi tentramlah hati manusia. Orang berzikir kudune menentram hatinya. Lagi sumpah dengan zikir tetap sumpah, ya durung dapat ini fungsi dari zikir itu. Karena itu kalimatnya ala bi dzikrillah, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Akan menjadi tenang, tentram, damai jiwa kita atau hati kita ketika dipakai berzikir. Ditambahi mana? Ala bi dzikrillah. Ketahuilah, dengan berzikir itulah hati manusia akan menjadi tentram. Berarti berzikir itu bukan sekedar mengucapkan kalimat zikir. Tahu bedanya? Jadi kalau kita subhanallah, telung. Nah, ya. Itu baru mengucapkan kalimat zikir, belum tentu berzikir. Apalagi kalau yang diingat hitungannya. Bu, jenengan ketika berzikir subhanallah 33 kali, jenengan lebih ingat makna subhanallah apa lebih ingat 33-nya? Jujur, bener. Beragama harus jujur. Lah nggak jujur nggak ada perbaikan.
Kita lebih ingat 33-nya dan seringkali nggak paham subhanallah itu apa. Sik gegeran. Sik to, subhanallah itu janjane diucapkan waktu apa sih? Waktu takjub, waktu terpesona, waktu kaget, waktu kena musibah. Sing bener masya Allah apa subhanallah? Sik gegeran. Berarti kan belum ngerti ya. Subhanallah itu apa? Terus berzikir subhanallah subhanallah. Lah wis 33 waktu ganti alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah alhamdulillah. Lah wis 33 waktu ganti Allahu Akbar. Kalau pegang tasbih yang diingat pentulnya tasbih. Subhanallah subhanallah. Lah wis kena pentule waktu ganti alhamdulillah. Ini bukan berzikir. Zikrullah itu ingat Allah. Lah kok iki ingat hitungan? Lah kok ini ingat pentule tasbih? Ya, Ibu ya, jadi banyak hal yang harus kita kritisi. Ini autokritik. Saya juga mengalami proses perjalanan itu sama. Tapi kan kita harus semakin baik ya, semakin baik. Itu yang namanya husnul khotimah. Berakhirnya itu baik gitu loh, gak ngene munggah mudun pas mudun meninggal kan ciloko. Kata Nabi itu nggak angel sebetulnya. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Gak usah kakek bu, pokoknya naik. Hari ini naik sedikit aja dari kemarin, tapi besok harus tetap naik, lusa naik. Wes iki insya Allah kapanpun meninggal, yo yang terbaik daripada wapi welek blek mati. Nek tepak wapi alhamdulillah. Gitu ya bu ya. Jadi oke. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Surat An-Nisa 174. Selanjut. Ayat-ayatnya terhampar di langit dan di bumi. Jadi ayat-ayat Allah itu bukan hanya di dalam Al-Quran. Ada yang disebut ayat qauliyah. Qaul itu artinya pembicaraan, firman ya, teks, redaksi, itu ayat qauliyah. Tapi Allah menciptakan jagat raya, segala macam makhluknya, itu juga ayat, namanya ayat-ayat kauniyah, dan itu banyak diceritakan di dalam Al-Quran ya. Ini salah satunya dalam surat surat Yusuf ayat 105. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah diterjemahkan sebagai tanda-tanda. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati ya. Dan banyak sekali ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, tapi mereka berpaling darinya, tidak mempedulikannya. Jadi bu, sesungguhnya Al-Quran itu ngajari setiap apa yang kita alami, yang kita lalui ya, peristiwa-peristiwa itu ayat-ayat Allah, pelajaran semua. Nah ini yang disebut ulul albab itu. Ulul albab itu orang yang senantiasa berpikir, bertafakkur, ya tazakkur dan tafakkur. Tazakkur itu ingat Allah dalam kesadarannya, tafakkur itu berpikir. Jadi hidup ini dialog dengan Allah. Bangun tidur, mulai sadar, alhamdulillah ya Allah, gitu kan? Sehat, lengkap, gitu ya, semuanya baik. Masuk kamar mandi seiso ngerasa no seger, alhamdulillah ya Allah, terus loh sendiri. Bismillah alhamdulillah, mau makan bismillah alhamdulillah, mau kerja bismillah alhamdulillah, apapun bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, sampai mau tidur kembali bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita berhadapan, bukan berhadapan, merasakan kehadiran Allah terus dalam seluruh kesadaran, dalam setiap peristiwa yang kita lihat. Itu yang tadi saya bilang, melihat langit ketemu Allah, melihat burung ketemu Allah, Allah di Allah, bukan banyak tapi meliputi semuanya, dan Allah hadir di situ tanpa jarak. Oke. Jadi ayat-ayat itu sama Allah dihamparkan di mana-mana. Di Quran ada, di langit dan bumi ada, dan pada dirimu sendiri.
ya. Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 20-21 ya. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda, ayat-ayat ya. Wa fil ardi, dan di bumi itu, fis samawat, ada juga di langit, bagi orang-orang yang yakin. Di bumi itu terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri. Terus pertanyaannya, apakah afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi sebetulnya kan ternyata beragama Islam itu duduk mek maca Quran wis mari. Tetapi itu kita praktekkan dalam kehidupan, dan bertemu Allah bukan saat membaca ayat-ayat qauliyah saja, tapi juga membaca ayat-ayat kauniyah. Bu, kalau sudah sampai di level itu tidak mudah, memang iya. Ada proses, tetapi juga tidak sulit sesungguhnya. Poin pentingnya adalah kita mau apa enggak, dan memulai apa enggak, gitu saja. Begitu mau dan kita memulai langkah 1, ya angka 10 masih jauh, oke. Tapi kita sudah di angka 1, berarti kari songo. Melangkah lagi di angka 2, berarti tinggal 8 jaraknya, kan gitu. Mau dan memulai, maka Allah akan membimbing di jalannya yang lurus. Itulah enak, on the track itu saya enak. Nanti yang lainnya ikut sendiri. Kalau sudah on the track ya, sudah di jalur yang benar, ihdinas sirotol mustaqim. Kalau sudah di atas sirotol mustaqim, bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari pikirannya, perasaannya, ucapannya sampai perbuatannya di atas sirotol mustaqim. Itu nanti semuanya datang sendiri, Allah yang sendiri yang atur. Tapi kalau kita nabrak kanan kiri ya, seleat-seleot ini, was ketemu gak karu-karuan hidup ini. Sebetulnya itu efek dari kita sendiri. Oke. Dan pada dirimu sendiri ada ayat-ayat itu. Semua pengalaman, semua peristiwa apapun itu sesungguhnya, imajinasikan, bayangkan bahwa itu Allah sedang ngajak bicara. Loh, mulai hal-hal yang kecil loh Bu. Minum keselak, ya Allah. Keselak kan obat. Allah gitu. Nyambungnya itu Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah. Kesandung ya Allah, ketemu masalah anakku nakal ya Allah. Itu ada pelajaran semua di situ. Itu menjadi, ya sebetulnya itu beragamanya itu. Kalau cuma baru baca Quran, hafalannya itu berteori agama. Terus ditakoni, tahu ayat-ayat tentang kesabaran? Tahu, misalnya innallaha ma'as sabirin, ya, ayat yang paling terkenal. Hafal, wis sabar, durung. Ya, ayatnya hafal, ya, tapi durung. Terus soal kesabaran saya ini, sabar. Bu, iku duduk sabar, Bu, iku ngendem. Menahan diri, ngempet ya. Apalagi aku ini kurang sabar ya apa? Lho iku jenenge murang-muring, Bu. Ya. Beda Bu, ini kesabaran itu bukan teori. Kesabaran itu skill, keterampilan. Keterampilan itu, skill itu harus dilatih. Itulah beragama. Makanya butuh poso, butuh gitu ya, praktek amalan. Nanti yang ditimbang itu bukan teorinya Bu. Wis hafal ayat kesabaran. Bukan. Sing ditimbang itu wis sabar apa durung. Ngono lho Bu. Hafal ayat keadilan, bukan wis adil apa durung. Hafal ayat tentang zakat, tentang sedekah, tentang menolong orang, hafal, tapi gak ngelakoni, gitu kan? Itu masalah kita. Kita terjebak kepada beragama adalah kalau sudah neng dinding gawa Quran, ya, moco terus Quran, hafal Quran, tapi begitu praktek, ono sing gawa tasbih, bukan itu. Nabi diutus untuk apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, gitu. Dan aku tidak diutus
kecuali untuk menyempurnakan akhlak menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalimatnya itu, dan aku tidak diutus kecuali, berarti nggak ada pilihan, Bu. Jadi poin penting dari beragama itu akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada benar, insya Allah sesuai dengan Quran. Wis ikut semua, Bu. Rahmat, barokah, hidayah, wis sembarang kalian melu dhewe. Sebetulnya cuma gitu. Tapi kalau nggak tahu roadmap-nya, namanya roadmap itu sirotol mustaqimnya itu, maka kita ini kemana-mana nyoba gini. Sajane lho mek ndi kono tok rek ngono aja. Nggak gitu ya. Oke ya. Ini bagian dari proses kita untuk memahami sirotol mustaqim. Maka wahyu pertamanya itu adalah bukan suruh sholat, Bu. Bukan suruh puasa, enggak, keilmuan dan ketauhidan. Iqra, suruh baca, wis jelas keilmuan. Tapi membacanya itu karena apa? Bismi rabbik alladzi khalaq, atas atau dengan nama Allah. Langsung itu ketauhidan dan keilmuan. Dan dikaitkan Tuhan didefinisikan yang maha menciptakan. Menciptakan apa? Nah, dikasih contoh. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia sing paling cedek ya. Terus kalau saya cerita Leo-Leo ini saya menciptakan manusia dari apa? Al-alaq. Nah, tentang al-alaq ini kalau tidak difahami dengan ilmu kedokteran, yo keliru. Selama ini al-alaq itu difahami apa? Diterjemahkan sebagai segumpal darah, padahal itu bukan darah. Darah itu tidak bisa membelah jadi bayi, berkembang jadi bayi itu tidak bisa, karena darah merah itu tidak punya DNA di dalam inti selnya. Yang bisa membelah itu adalah sel. Jadi sel telur dibuahi oleh sel spermatozoa, ketemu menjadi sel induk ya, menjadi stem cell, menjadi sel induk. Kemudian di dalamnya itu ada perintah-perintahnya, ada 3 miliar perintah lebih yang disebut genetik, kode-kode DNA. Isinya itu molekul-molekul ya, ada ACGT, A itu adenin, C itu sitosin, T itu timin, G itu guanin. Itu membentuk kode-kode kayak perintah. Membelahlah jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadilah kepala, jadilah tangan, jadilah kaki, jadilah usus, jadilah segala macam, jadilah manusia. Itu ada perintahnya di situ. Nah, ini al-alaq itu bukan segumpal darah. Al-alaq itu artinya sesuatu yang melekat. Al-alaq, alaqoh, mu'allaq. Sesuatu yang melekat. Melekat di mana? Di dinding rahim. Nah, memang sel telur dibuahi spermatozoa itu terjadinya bukan di dalam rahim, tapi ada di saluran antara indung telur dengan rahim, namanya saluran tuba falopii. Disitulah ketemunya, kemudian dia menggelinding turun sambil membelah. 1 menjadi 2, jadi 4, jadi 8, 16, 32, gelinding, terus golek enggon, nempel di dinding rahim. Itu yang disebut fase al-alaq. Mu'allaq itu artinya sesuatu yang melekat dan menggantung ya, jadi gitu. Terus di situ keluar akarnya, nancep ke dinding rahim, jadi hari-hari, nah gitu ya, dan seterusnya. Nanti jadi segumpal daging, ada tulangnya dan seterusnya jadi manusia. Ya, ini sendiri mengandung ilmu yang luar biasa ketika ditelusuri, nanti dijelaskan di ayat yang berbeda. Tetapi ikroknya itu harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Nyambungnya ke Allah yang menciptakan. Jadi keilmuan di dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari Allah. Bukan seperti ilmunya orang barat yang sekuler. Ilmu ya ilmu, agama ya agama gitu. Ilmu nggak ono, sains itu nggak dikaitkan dengan agama, tidak dikaitkan dengan Allah. Tidak. Kalau di dalam Islam, berilmu itu penting untuk apa? Untuk memahami dan mengenal Allah. Gitu, bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Luar biasa prosesnya. Suruh baca lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra wa rabbukal akram.
Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Diperkenalkan derajat ketuhanannya yang maha mulia itu. Suruh baca lagi. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Tulisan. Jadi ini menarik, ini kajian menarik. Saya tulis di buku Metamorfosis Sang Nabi. Nabinya umat Islam itu ummi. Apa itu ummi? Buta huruf. Tapi wahyu pertamanya perintah membaca dan menulis, karena ada kata kolam, ada kata pena. Kan luar biasa nih. Umat Islam itu disuruh pinter dengan baca tulis, dan peradaban mutakhir ini berbasis pada baca tulis. Sebelum ada baca tulis disebut zaman prasejarah. Peradaban nggak berkembang atau tidak pesat berkembang. Setelah ditemukan tulisan di Mesopotamia, namanya huruf paku, cuneiform, maka berkembanglah bangsa Mesopotamia itu. Nah itu kalau ditelisik, nabi-nabi awal itu ada di Mesopotamia itu. Mulai Nabi Adam, sampai Nabi Nuh, itu ada di Mesopotamia itu. Kemudian turun sedikit nanti ke Timur Tengah. Nah itu menarik ceritanya. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah peradaban manusia berbasis pada baca tulis. Dulu tulisan itu digurat di batu, ya, dipahat, dipelepah daun kurma, di apa segala macam. Berkembang pakai pena, pakai tinta, tulis di kertas. Berkembang lagi dari tulisan itu ke elektromagnetik. Kaset itu adalah bentuk tulisan. Yang terbaru adalah digital, sama, itu juga tulisan, cuma modelnya aja berbeda. Baca dan tulis. Maka Islam ini menunjukkan sebagai agama fitrah yang cocok bagi perkembangan umat manusia dengan peradaban yang semakin maju. Ini bukan agama kemudian kuno Islam itu durung kunone ono, pertengahannya ono, saikine ono, masa depannya ya ono, semuanya lengkap. Karena memang ini untuk mendampingi peradaban manusia sampai hari kiamat. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia sendiri, Allah sendiri yang mengajari manusia apa-apa yang tidak dipahaminya. Jadi Bu, langsung dikaitkan dengan Allah. Yang mengajari ilmu itu sesungguhnya adalah Allah lewat ayat-ayatnya. Baca Quran, Robbi zidni ilma. Nanti melihat ada peristiwa-peristiwa itu, dia dapat hikmah lagi. Apapun dapat hikmah. Allah ya. Jadi luar biasa ketika kita mengikuti kurikulum dari Rasulullah. Durung ono pelajaran sholat, pelajaran belum. Pelajarannya kenali dulu Tuhan, ya Allah. Lantas dilanjutkan dengan perintah mengamati. Wah, Masya Allah. Perintah mengamati. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Saya boleh sambil duduk ya, kesel ini Pak ya. Oke. Banyak ayat di dalam Al-Quran memerintahkan untuk memperhatikan. Ada tubsirun, itu berarti mengamati dengan mata. Kalau ini menarik, afala yanzurun, itu mengamati dengan detail, setara dengan meneliti, mengobservasi, memperhatikan. Itu bukan sekedar melihat, ya, tapi memperhatikan dengan detail. Maka ini sesungguhnya adalah perintah penelitian. Ayat ini setengah bertanya, setengah memancing untuk melakukan sesuatu, setengah memberitakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Ya, kaitannya ini dengan keilmuan tapi nyambung ke Allah gitu. Maka jawabannya ada di mana ini? Unta diciptakan, bagaimana unta diciptakan? Apakah ada di Quran jawabannya? Gak ada. Digoleki apa caranya Allah menciptakan unta, gak ketemu di Quran. Apakah di hadis? Gak ada. Di mana jawabannya?
Di ilmu pengetahuan, di penelitian. Karena ayatnya itu bukan suruh baca Quran, suruh baca hadis, suruh memperhatikan unta. Maka ini perintah penelitian kepada umat Islam atau umat manusia tentang unta. Ya, nanti saya perlihatkan pada bagian berikutnya. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan langit, ya, apakah mereka tidak memperhatikan langit? Bagaimana dia ditinggikan? Jawabannya di mana? Di Quran? Enggak. Di hadis? Enggak. Di penelitian ilmu astronomi. Yang tadi ilmu biologi. Dilanjutkan lagi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan? Di mana jawabannya? Di ilmu geologi. Penelitian tentang gunung-gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan, ada di ilmu geologi. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Oke, sekarang kita coba detailkan ya satu-satu. Unta dijadikan sebagai contoh. Kenapa? Menarik. Ini salah satu binatang yang dijadikan contoh. Ada nyamuk, ada lalat, ya, ada lebah, ada, salah satunya adalah unta. Karena unta ini memang menarik, unik. Dia ini binatang yang hidup di kawasan yang sangat kering, ya, padang pasir yang tandus, gak ada, jarang air, jarang makanan. Allah menciptakannya, ya, dikaitkan dengan desain penciptaannya. Apakah kalian tidak memperhatikan? Coba perhatikan Ibu, atau mungkin sudah pernah memperhatikan. Unta itu unik, Bu. Misalnya nih, matanya unta itu didesain oleh Allah angel kelilipan. Kenapa? Karena dia binatang yang hidup di padang pasir, debu berterbangan setiap saat. Lolek kelilipan penggawainya unta ngucek unta terus gitu. Bagaimana caranya? Satu, bulu matanya unta itu tebel banget gitu, koyok boleh istilahnya ibu badai, apa? Ya, pokoknya bisa memfilter itu sehingga sulit kelilipannya nyantol situ. Tapi kalau terjadi angin kencang, angin badai, kelopak matanya unta itu nutup, celak. Kelopaknya bening, Bu. Jadi kayak pakai kacamata, dia membeli tapi nggak kelilipan. Soalnya kelopak matanya itu kayak kacamata. Allahu Akbar, ya. Bagaimana Allah menciptakan unta, desainnya itu ya. Satu, matanya. Yang kedua, dia itu tahan, tidak makan, tidak minum dalam kurun yang panjang. Kenapa? Karena dia bisa menyimpan air dan makanan itu di dalam tubuhnya. Unta itu kalau mau dipakai perjalanan jauh, ya, dia dikasih minum sebanyak-banyaknya, dan dia bisa minum sampai sepertiga berat badannya, kira-kira 150 liter. Gluk 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 5 menit gitu, jelek. Disimpan di mana? Satu, disimpan di dalam tenggorokannya itu ada kantung airnya. Jadi kalau ada pengembara di padang pasir, kesasar, kehabisan air, golek air nggak ketemu, apa yang dia cari? Unta. Ketemu unta, dibunuh, di dalamnya pasti ada air di situ. Gitu ya. Disimpan di dalam kantung air itu, sebagiannya disimpan di dalam jaringan tubuhnya, sebagiannya disimpan di punuknya bersama dengan makanan. Jadi unta juga dikasih makan sebanyak-banyaknya, disimpan di punuknya. Maka unta itu kalau punuknya besar, berarti cadangan makanannya banyak. Gitu. Terus diajak perjalanan jauh, unta bisa tidak makan, tidak minum. Spesies yang paling kuat 36 hari. Nggak makan, nggak minum, menghabiskan cadangan di dalam dirinya sendiri. Punuknya tambah tipis, tambah tipis, tambah tipis, tambah tipis, tambah tipis. Nah, kalau gitu dia nanti habis, dia waktunya makan dan minum lagi, gitu kira-kira. Yang ketiga, unta itu kakinya, desainnya itu khas padang pasir loh. Jadi unta itu disebut juga bahtera padang pasir. Sini ya, dipakai untuk perdagangan, dikasih beban itu berkintal-kintal ya.
barang dagangan dan sebagainya, sampai. Tapi kok kakinya nggak ambles di pasir? Ya, karena desain telapaknya itu beda dengan kita. Kalau kita jalan di pasir, mawur, seliat, ini wabot, 1 kilometer kesel. Lu unta nih, celak. Karena desainnya memang khusus untuk itu, nggak bisa tenggelam dia. Dan seterusnya ya. Jadi Allah menjadikan unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Terus wa ilas samai kaifa rufi'at. Ini bisa dimatikan lampunya? Nggak bisa ya? Atau itu saya ingin ada video sedikit tentang langit supaya ibu-ibu bisa melihat dengan terang lampu yang setidaknya yang dekat sana, tak syukur semua juga nggak apa-apa. Ya, jadi Allah meninggikan langit. Jagat raya ini ternyata sedang meninggi, Bu, mengembang. Meninggi itu ke segala arah karena buminya bulat. Ya, sebentar, nanti saya putarkan. Buminya bulat, orang yang ada di bagian atas melihat meninggi itu ke sana, orang Indonesia melihat ke sana. Tapi orang Amerika itu kan dibaliknya Indonesia, meningginya ke sono. Kebalik. Australia itu ada di timur sana, meningginya ke sono. Arab Saudi timur tengah, meningginya ke sono. Jadi meninggi ke segala arah. Maka di ayat yang lain digambarkan langit jagat raya itu sedang mengembang, sedang meluas. Nah, ternyata pengamatan astronomi itu memang menunjukkan benda-benda sedang saling menjauh, ruangan jagat raya sedang mengembang. Ya, ini lengkungan buminya. Oke. Itu matahari terbit non jauh di sana. Jaraknya dengan bumi kira-kira 150 juta kilometer. Jauh banget. Di sana sebenarnya ada planet Merkurius, tidak diperlihatkan, ada Venus yang kedua, yang ketiga adalah bumi. Ini bulan yang mengitari bumi. Bulan yang suka bikin masalah menjelang Ramadan. Nah, ya. Ini planet keempat, planet merah, planet Mars ya. Terus ini ada batu-batu asteroid namanya, banyak batu, miliaran batu-batu kecil besar. Mars, Jupiter. Ya, Jupiter itu planet paling besar di tata surya kita. Setelah Jupiter, Saturnus ya, yang ada cincinnya ini, seperti ada cincinnya begitu, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian dulu ada namanya Pluto, tapi Pluto sudah dianulir, tidak disebut planet, melainkan planet kerdil. Saya cuma ingin menunjukkan ke Anda, tadi itu matahari kan kelihatan besar loh, sekarang nggak kelihatan. Ini nih, mataharinya jadi bintik. Kenapa? Karena menjauh terus. Nah, ini ternyata ada matahari lain ini, matahari kembar. Jaraknya sekitar 40 triliun kilometer dari bumi kita. Ya, namanya Alpha Centauri, bintang kembar. Ternyata matahari itu nggak sendirian, Bu, di alam semesta. Banyak matahari. Ini yang kita sebut bintang ini, sesungguhnya matahari. Bintang jumlahnya miliaran. Ini sesungguhnya adalah matahari. Jadi matahari itu sedemikian banyaknya di alam semesta ini. Setiap sekitar 200 miliar matahari itu gerombol, namanya galaksi. Ini namanya galaksi Bima Sakti. Di tengahnya ada matahari raksasa, dan bintik-bintik ini adalah, bintik-bintik cahayanya ini adalah matahari. Salah satunya matahari kita, dikelilingi oleh planet-planet, salah satunya bumi. Nah, gerombolan matahari yang namanya galaksi ternyata juga banyak. Tadi itu galaksi Bima Sakti, ini Andromeda. Ada nanti galaksi Messier 21, ini galaksi. Isinya minimal 100 miliar matahari. Jagat raya ini, Bu, gak ketahuan berapa banyaknya galaksi itu, sampai kehabisan nama untuk menyebut galaksi. Salah satunya ada di Surabaya, namanya Galaksi Mall. Jadi satu matahari dikelilingi sejumlah planet, namanya tata surya. Matahari bergerombol, matahari jumlahnya minimal 100 miliar membentuk galaksi.
100 miliar galaksi membentuk gerombolan besar lagi namanya supercluster. Supercluster membentuk gerombolan lagi belum diketahui, tapi itu bukan yang paling besar. Dan kemudian membentuk namanya universe, alam semesta, langit pertama, kata Al-Quran. Karena kemudian ada langit kedua, langit ketiga, 4, 5, sampai 7. Nah itu di cerita Isra Mi'raj itu menarik ya, dijelaskan bagaimana Nabi mengarungi itu. Oke, tidak saya lanjutkan, nanti kebablas. Saya cuma ingin mengatakan bahwa Allah meninggikan langit, jagat raya sedang dikembangkan, benda-benda saling menjauh dan seterusnya ya. Di mana penjelasannya bukan di Quran, atau sebagiannya ada di Quran iya, tetapi pemahamannya lebih detailnya disuruh mengamati langsung di alam semesta. Maka umat Islam sesungguhnya diperintahkan untuk melakukan penelitian ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Terus wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini ada yang tahu ini gunung apa? Ini Mount Everest. Mount Everest itu puncaknya gunung Himalaya, pegunungan Himalaya, puncak tertingginya adalah Mount Everest. Bagaimana terbentuknya gunung itu? Masya Allah. Jadi ini kalau dilanjutkan setelah ini, di bawahnya ini ada, nah ini kota di kaki Himalaya, namanya Guilin. Kebetulan saya pernah kesini, ini di Cina Selatan. Jadi kotanya itu penuh dengan peronjolan-peronjolan, bukit-bukit ini, tapi ini sesungguhnya adalah batu karang. Loh, Pak, batu karang itu bukannya di dasar lautan? Iya, dulunya. Sekarang ada di daratan. Loh, ceritanya gimana? Ternyata pegunungan Himalaya itu terbentuk akibat tabrakan dua lempeng bumi. Ya, yang tadi saya sebut tektonik, ya, permukaan bumi itu ada lempeng kerak bagian atasnya yang gerak-gerak. Nah, lempeng bumi itu ada di kawasan Indo-Australia. Kita ini jadi satu dengan Australia, satu lempeng. Terus Indo-Australia ada Euro-Asia, Asia dengan Eropa itu jadi satu lempeng. Nanti ada Afrika, ada dan seterusnya. Antara Euro-Asia dengan Indo-Australia ini tabrakan. Jeder, munjuk, membentuk pegunungan Himalaya. Selama berapa tahun? Jutaan tahun, Bu. Naik terus beberapa senti, tapi jutaan tahun. Sampai sekarang Mount Everest, puncaknya Himalaya, itu bertambah tinggi beberapa sentimeter setiap tahun. Sampai sekarang. Itu ditanyakan oleh Allah. Apakah kalian tidak memperhatikan, tidak mengamati bagaimana Allah menciptakan gunung itu? Gitu. Ya Allah, gitu. Jadi umat Islam diajari pinter, diajari jadi ilmuwan. Kenapa? Karena memang semua harus dilakukan dengan ilmu. Kalau nggak dilakukan dengan ilmu ya terus keliru kabeh gitu ya, termasuk beragama, termasuk ibadah dan sebagainya. Sampai menginspirasi hadiah Nobel. Sekarang terus ya, sampai ini supaya kita punya waktu untuk tanya jawab ya. Panjang kalau dilanjutkan, tapi intinya adalah gini, terus jadi langsung kalimat ayat slide terakhir ya. Ini 2 slide terakhir. Jadi ayat-ayat Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu, gitu ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya bal huwa menunjuk ke Al-Qur'an. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata. Bagi siapa? Di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Seorang dokter baca ayat-ayat tentang penciptaan manusia, tentang kedokteran, tentang kehamilan, langsung ngeh, gitu ya. Bagi orang yang berilmu, maca Quran itu, Masya Allah, gitu. Bahkan non-muslim tapi paham ilmu kedokteran, baca Al-Quran, gemeteran, mlebu Islam, gitu.
ilmuwan geologi baca cerita atau informasi di dalam Al-Quran, ada air laut loh yang nggak iso campur, gitu kan, antara yang asin dengan yang tawar. Bener loh, bener. Kebetulan saya kalau umroh nambah ke negara-negara lain ya, salah satunya ke Spanyol ya, itu di Laut Mediterania, itu ada satu kawasan di situ yang antara air laut kemudian kemasukan air tawar dari sungai itu terus nggak nyampur aliran dewi-dewi. Itu sampai beberapa kilometer bisa nggak nyampur. Itu kalau diteliti secara ilmiah menarik. Kebetulan karena saya dari teknik ya, melakukan pengamatan-pengamatan itu. Ada yang disebut sebagai tegangan permukaan. Ya, kalau ada dalam. Jadi kalau kita mencampur dua cairan yang berbeda densitinya, air dengan minyak misalnya saya campur, iso. Wah, udah di Jerman dia sini lagi. Gitu. Nah, Al-Quran itu loh 1400 tahun yang lalu kok sudah menceritakan kayak gitu. Kan heran-heran tuh para ilmuwan tuh. Gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang berilmu, sesungguhnya Quran itu adalah nyata di dalam dada orang berilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Zalim ya wes, memang nggak mau buat diajari model apa ya nggak mau gitu ya. Oke. Sehingga penutupnya, kebenaran Al-Quran itu akan terus terbukti ke masa depan. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Surat Shad ayat 87-88. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan. Mau dipelajari monggo, gak dipelajari ya silakan. Mau diikuti monggo, gak diikuti ya silakan. Mau dipraktekkan monggo, gak dipraktekkan ya silakan. Hidup ini pilihan. Al-Quran tidak pernah memaksa manusia siapapun untuk memeluk agama Islam. Urusanmu lah gitu kira-kira. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, yang manfaat dengan yang mudarat. Itu sudah jelas menggunakan kata penegas qad tabayyana, tabayyun, suruh bertabayun. Beragama itu bertabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu klarifikasi. Klarifikasi, mempertanyakan, adu argumentasi dengan hujah, ya, dengan berdebat, berdiskusi. Tapi untuk mencari kebenaran, diklarifikasi bener tadi gitu. Itu cara beragama yang baik, bukan pokoknya. Nah, terus lek gak melok neraka. Gowo pentung, mendeli. Saya itu lho sapa sing ngajari kayak ini. Ya. Jadi salah kaprah begini, beragama yang luar biasa menjadi sangat dangkal di dalam beragama. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan dealing ta'awis bagi semesta alam, silakan siapa saja. Dan sesungguhnya kalian akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran ini setelah beberapa waktu, ba'dahin, sesudah sekarang. Itu maksudnya yomene, yomben, dan seterusnya. Makanya saya terjemahkan sebagai ke masa depan. Ini akan terbukti semua informasi dari dalam Al-Quran. Kenapa orang itu disuruh jujur? Ya benar, ya pasti ke depan. Kenapa disuruh adil? Kenapa disuruh ikhlas? Kenapa nggak boleh berbohong, nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh? Itu benar semua kok gitu. Hanya orang yang zalim yang tidak mau mengikuti ajaran itu. Ibu sekalian, saya cukupkan ya sampai di sini. Kita punya waktu beberapa menit bagi pingin yang klarifikasi, ya, mau bertabayun, mempertanyakan, dipersilakan. Begitu, ibu, kita cukupkan karena ada batas waktu untuk sholat, ya. Di luar ada buku-buku kalau yang berkenan untuk itu. Atau terkait dengan buku yang tafsir itu, kalau misalnya dikoordinir
untuk menjelang Ramadan itu ada programnya dapat bonus satu buku yang lain gitu ya. Nanti Mbak tim yang akan ini. Ya saya kira begitu. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian apa yang kita bahas Allah berikan barokah yang banyak, hikmah yang banyak, kapanpun kembali pada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.